Episode 15. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Melihat Ariel tidak bisa mengeluarkan dompetnya untuk waktu yang lama, orang kaya baru itu menghela nafas lega, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Sudah berakhir, ini adalah pukulan bagi banteng. Tidak membawa dompet. Dan alasan seperti itu sering terjadi, itu akan menjadi lelucon. Kata orang kaya baru. Wanita yang mempesona itu tertawa aneh dan berkata, "Kasihan. Bisakah kamu tidak menggangguku membeli pakaian? Cepat keluar dari sini. Sekarang kamu malukan." Lucy diam-diam menarik sudut pakaian Kaori dan berbisik, "Ayo pergi. Jangan malu dengan dia. Aku tidak tahan dengan penghinaan ini." Kaori memandang Ariel dengan bingung. Membual demi mendapatkan kehormatan. Ariel bukan orang seperti itu. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Kaori menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Ariel dan bertanya, "Lupa membawa dompetmu?" Ariel tampak malu. Karena dia tidak membawa dompet. Dan kartu ATM yang diberikan imam juga tertinggal. Mendengar apa yang dikatakan Kaori, orang kaya baru itu tertawa dan berkata, "Kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakannya. Siapa yang percaya?" Wajah cantik Lucy panas. Merah sampai ke akar telinganya. Dia ingin untuk pergi. Tetapi Kaori adalah saudara perempuannya. Jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan setia. "Kaori, dengarkan aku dan ikuti aku." Hak membualnya membuatnya malu. Lucy berjalan ke Kaori dan meraih tangannya. "Tuan, jika Anda tidak punya uang, Anda masih punya waktu untuk pergi." Pemandu belanja tidak memiliki kesabaran untuk terus membuang waktu dengan Ariel, dan langsung memerintahkan penggusuran. Pada saat ini, seorang pria muda yang terengah-engah berlari ke toko. Ketika dia sampai di hadapan Ariel, dia menyerahkan kartu bank dengan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Wibowo, ini kartu bank Anda." Orang kaya baru masih ingin melontarkan beberapa kata. Tetapi ketika dia melihat penampilan pemuda yang memberikan kartu bank dengan jelas, wajahnya langsung pucat. Dia pergi untuk bersenang-senang hari ini dan melihat pelelangan villa di lereng gunung. Bukankah dia yang menawar 89 miliar hari ini? Semua orang di situs lelang tahu bahwa pembeli misterius itu tidak mau muncul. Jadi dia menyuruh bawahannya. Sekarang pemuda ini memberikan kartu bank kepada Ariel. Bahkan jika orang kaya baru itu bodoh, dia bisa menebak status Ariel. Dia adalah pembeli misterius yang ingin diketahui semua orang di Bandung. Kaki orang kaya baru itu gemetar dan gemetar. Lemak di wajahnya berdenyut-denyut seperti motor listrik. Orang yang dia hina ternyata dia membeli villa di lereng gunung dengan harga luar biasa 89 miliar. Bahkan dia tidak bisa memikirkan identitas pemuda ini. Orang kaya baru sekarang hanya punya satu ide. Tepatnya, itu melarikan diri. Karena dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. "Ayo pergi." Orang kaya baru itu berbisik kepada wanita centil di sampingnya. Wanita centil itu memiliki wajah yang bagus. Dan dia tidak percaya bahwa kartu ini benar-benar ada saldonya. Mungkin dia baru saja menemukan seseorang untuk berperan dalam sebuah drama. Dan berkata, "Mau kemana? Pertunjukannya belum selesai. Aku ingin melihatnya. Apakah ada uang di kartu ini?" Orang kaya baru tidak sabar untuk mencekik wanita centil itu sampai mati. Dia sudah mengetahui identitas Ariel. Jadi ia takut memprovokasi Ariel. Bukankah itu hanya mencari mati? Ketika Ariel menyerahkan kartu bank ke kasir, Lucy sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangannya. Telapak tangannya berkeringat. Dan Kaori juga menjadi gugup tanpa alasan. "Silakan masukkan kata sandinya." Kasir menyerahkan mesin penarik uang kepada Ariel dengan tangan gemetar. Dia juga sedikit gugup ketika melihat pesanan yang begitu besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ariel memandang Kaori dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin memasukkan kata sandinya?" "Hah?" Kaori memandang Ariel dengan heran. Bagaimana dia bisa diminta memasukkan kata sandi? Dia tidak tahu apa kata sandinya. "Cobalah," kata Ariel. Angka pertama yang dipikirkan Kaori adalah ulang tahun pernikahan mereka berdua. "Mungkinkah? Hei, kamu hanya perlu malu. Apakah kamu harus malu dengan Kaori dan mengikutimu?" Lucy melihat Ariel tidak puas. Kaori mengulurkan tangannya dan memasukkan beberapa angka di benaknya.
Kartu kredit berhasil. Pemandu belanja yang memandang rendah Ariel barusan tampak linglung. Sungguh, benar-benar dibayar. Orang kaya baru tidak terkejut sama sekali. Karena dia telah membeli villa dengan harga lelang 89 miliar. Villa di lereng gunung. Dan lebih dari 800.000 juta rupiah dianggap tidak berarti. Wanita centil itu seperti tidak punya tulang. Dan menunggu untuk melihat lelucon itu. Terapi alhasil dia benar-benar membayar. Kaori, kamu, bagaimana kamu tahu kata sandinya? Lucy tidak percaya bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah Ariel benar-benar kaya. Dan yang kedua adalah bahwa Kaori jelas tidak mengetahuinya. Tapi kata sandi kartu itu, mengapa Kaori memasukkannya dengan benar? Kaori menundukkan kepalanya dan berkata, ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Ketika Lucy mendengar kata-kata ini, wajahnya memancarkan rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Siapa bilang aku akan keluar dari sini? Ariel berkata tiba-tiba. Orang kaya baru dan wanita centil baru saja berjalan ke pintu dan akan menyelinap pergi dengan tenang mendengar kata-kata Ariel. Mereka segera membeku di tempat. Bagaimana dengan uangnya? Saya bukan orang miskin. Mengapa Anda membiarkan saya pergi? Wanita centil itu memandang Ariel dengan tidak yakin. Ariel tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang kaya baru memandang Ariel sambil tersenyum. Dan rambutnya berdiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang baru saja dia katakan hari ini, Ariel pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang seperti itu tidak bisa disinggung. Orang kaya baru masuk ke toko lagi. Dan kemudian berguling seperti bola di lantai. Maaf. Saya salah sekarang saya sudah berguling di lantai. Kata orang kaya baru itu. Wanita centil merasa bahwa dia tidak bisa menjaga wajahnya. Dan berteriak kepada pria itu. Apakah kamu gila kamu melakukan apa yang dia katakan? Apakah kamu anjing? Orang kaya baru marah mengerutkan alisnya dan menamparkan wajah wanita centil itu. Wajah wanita centil itu memerah. Mengapa kamu menamparku? Kaori dan Lucy bingung. Dan pada saat itu juga, orang kaya baru itu keluar. Sekarang mereka masih membuat api yang begitu besar. Dan otak mereka sempit. Meskipun dia mengatakan bahwa Ariel akan keluar dari sini jika dia bisa membayar. Tetapi jika dia melanggar janjinya, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Wanita centil menutupi wajahnya. Tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia bisa berbaring di pelukan orang baru kaya dan bertingkah seperti anak-anak. Tetapi dia juga tahu bahwa dia hanya seorang junior. Jika dia benar-benar marah, dia bisa menendang dia pergi setiap saat. Maaf, wanita centil itu berkata kepada orang kaya baru itu. Tuan Ariel, mohon maafkan saya. Apakah kami sudah bisa pergi? Orang kaya baru itu bertanya pada Ariel, dengan nada bertanya yang jelas. Setelah Ariel mengangguk, dia pergi dengan wanita centil itu. Lucy menelan ludah dan memberitahunya secara naluriah bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dibayar Ariel. Pria gemuk ini jelas takut pada Ariel. Namun, dia adalah menantu keluarga Wijaya yang terkenal, yang merupakan menantu yang boros. Semua orang memperlakukannya sebagai lelucon. Mengapa ada orang yang takut padanya? Ariel, saya minta maaf atas sikap saya barusan. Ini salah saya. Pemandu belanja sebelumnya membungkuk dan berkata kepada Ariel. Ariel memandangnya dingin dan berkata kepada Kaori, pakaian ini milikmu. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Kaori masih linglung. Tetapi dia tenggelam dalam masalah berapa banyak uang yang dihabiskan Ariel. Tetapi kata sandi kartu bank, ulang tahun pernikahan. Dia tidak perlu khawatir. Ariel menggunakannya sebagai kata sandi kartu bank. Saya tidak tahu. Kaori tersenyum pahit. Dengan begitu banyak pakaian, kapan aku bisa selesai memakainya? Kalian berdua tidak memiliki nama yang sama, kan? Ariel melirik Lucy. Menilai dari tubuhnya, keduanya pasti memiliki ukuran yang berbeda. Lucy mengangguk. Pisahkan ukuran pakaian yang cocok untuk mereka. Adapun sisanya, aku minta bagikan ke panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Kata Ariel kepada Sales. Kalimat ini membuat Sales itu tercengang. Ini adalah orang kaya sejati Dia benar membayarnya. Jangan bilang tidak. Dia benar-benar melihatnya. Ini. Bagaimana cara kerjanya?
Beri saya sisa ukurannya. Hanya setelah Lucy mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat, itu tercermin bahwa Ariel telah membayar, dan dia memenuhi syarat untuk mengendalikan kepemilikan pakaian ini. Dengan lemah bertanya pada Ariel, oke, tidak masalah, kata Ariel. Setelah menangani pakaian, toko akan mengantarkannya ke pintu, sehingga Ariel tidak menjadi kuli alias pembawa belanjaan mereka. Ini adalah berkah besar, jika tidak maka akan habis hari ini. Dia membeli seluruh toko, dan tidak perlu pergi berbelanja untuk sisanya. Ketika Ariel hendak pergi ke lantai pertama departemen store, Lucy membawa Kauri ke kamar mandi. Dia tidak tahu apakah dia pergi ke kamar mandi, tapi pasti ada sesuatu yang pribadi untuk dikatakan. Ariel sedang menunggu di lantai pertama, dan kebetulan ada kelas pelatihan piano yang mendaftarkan siswa. Jadi dia naik dan melihat kegembiraannya. "Tuan, sekolah kami juga memiliki kelas dewasa. Apakah Anda tertarik?" Seorang promotor berjalan ke arah Ariel dan menyerahkan sebuah kartu pelajar kepada Ariel. Ariel menatap piano dengan dorongan yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah minat terbesarnya ketika dia masih kecil. Tetapi setelah meninggalkan keluarga Wibowo, dia tidak menyentuh piano selama 3 tahun. "Bolehkah aku mencoba?" Ariel bertanya, menunjuk ke piano. "Tentu saja bisa." Sambil mengelus tuts hitam putih itu, perasaan familiar muncul di hati Ariel. Menekan tuts berikutnya, aksinya agak tersentak-sentak. Saat rasa keakraban perlahan pulih, dan berangsur-angsur membaik, nada melodi yang intens dan bernada tinggi melompat keluar dari ujung jari. Dan semakin banyak orang berhenti. Semuanya tertarik dengan suara piano. Bahkan untuk beberapa kelas pelatihan piano. Guru itu tercengang. Kerumunan penonton segera menjadi ramai. Di dalam dan di luar 3 lantai menyaksikan kegembiraan. Dan beberapa orang menggunakan ponsel mereka untuk mengambil video pendek. Croatia Rhapsody adalah mahakarya artikel View. Musiknya menggunakan ritme yang cerah untuk menggambarkan dinding yang hancur di Abu Kroasia setelah baptisan perang. Dan gambar tragis matahari terbenam yang tercermin dalam darah, air mata, dan debu. Ariel juga menggunakan lagu ini untuk menyalakan gairah orang-orang di tempat kejadian. Setelah lagu selesai, gelombang tepuk tangan terdengar. "Ada apa? Kenapa begitu ramai di sana?" Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia keluar dari kamar mandi. Kauri juga merasa aneh. Mengapa orang-orang itu berkerumun bersama? Pada saat ini, Ariel keluar dari kerumunan dan dengan cepat berjalan ke Kauri dan berkata, "Ayo pergi." Bersambung.